Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Kurniawan dengan NPM 234102223. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi verbal tersebut. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pertukaran pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada benda pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita ucap merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama komunikasi. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi verbal, yaitu terdiri dari kata dan bahasa. Yang pertama adalah kata. Kata itu sendiri adalah kombinasi dari suara atau dalam komunikasi lisan atau simbol dalam komunikasi tulisan yang diatur menurut aturan tata bahasa untuk membentuk kalimat dan paragraf. Kata-kata memungkinkan individu untuk mengekspresikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi secara efektif dalam interaksi sehari-hari. Yang selanjutnya adalah bahasa. Dalam komunikasi verbal, bahasa merujuk pada sistem simbolik yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Bahasa terdiri dari kata-kata, frasa, dan kalimat yang mengatur menurut aturan tata bahasa tertentu. Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, ide, dan informasi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama adalah bicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang kita dengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Yang selanjutnya adalah kita memahami tentang karakteristik komunikasi verbal yang terdiri dari perbenaran kata, yaitu penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan memudahkan komunikasi itu berlangsung. Yang selanjutnya adalah penggunaan intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi pesan melalui nada suara yang dikirimkan, tergantung apa yang kita ucapkan, tergantung nada dan intonasi. Yang selanjutnya adalah humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Yang selanjutnya adalah kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Ini melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pengaruh komunikasi verbal. Apa itu pengaruhnya? Yaitu salah satunya adalah memfasilitasi pertukaran informasi, membangun hubungan, mempengaruhi dan persuasi, dan yang terakhir adalah memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama. Selanjutnya adalah slide terakhir, yaitu kesimpulan. Komunikasi verbal memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan bahasa, suara, dan kata-kata untuk menyampaikan informasi, ide, dan emosi antara individu atau kelompok. Dalam interaksi sosial, komunikasi verbal memainkan peran penting dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan, membangun hubungan interpersonal, menyampaikan informasi, membangun identitas sosial, serta memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi dalam kelompok atau tim. Cukup sekian tugas dari video dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk khalayak luas, khalayak umum. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.